Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatan Safitria Olia, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, NIM 2114201043. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tambilang, Escape MKes. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi jaringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan dan struktur jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Sekarang kita masuk pada struktur jaringan, di mana jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sekarang kita masuk pada penjelasan jaringan epitelium, di mana jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah keluar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma, sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum, disebut mesotelium. Jaringan epitelium terbagi menjadi dua, yaitu epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel. Dalam bentuk dua kriteria yang digunakan untuk mengklarifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis, di mana epitelium sederhana ini adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis, sedangkan epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Kedua, epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua. Pertama, epitelium penutup dan epitelium kelenjar, di mana jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari seluruh saluran yang ada pada tubuh. Sedangkan jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cairan. Getah cairan ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kerja mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar
eksokrin, dan kelenjar endokrin. Di dalam struktur jaringan terdapat juga jaringan ikat, di mana ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikular. Serat kolagen merupakan berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Nah, di jaringan ikat juga ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, fibroblast berfungsi mensekresikan protein, makrofag berfungsi berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah. Sel tiang berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin. Sel lemak berfungsi khusus untuk menyimpan sel lemak. Sel darah putih berfungsi melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Jaringan ikat juga dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Kedua, ada jaringan ikat padat, di mana susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak beratur yang terdapat pada bagian dermis, kulit, dan membungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Nah, di sini kita akan bahas tentang jaringan tulang, di mana jaringan tulang terdiri dari sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan di dalam matriks. Matriksnya terdiri dari zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium atau kapur. Tulang merupakan komponen utama dari kerangka tubuh dan berperan untuk melindungi alat-alat tubuh dan tempat melekatnya otot kerangka. Nah, di jaringan tulang juga terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah tulang rawan atau cartílago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin atau memiliki serat kolagen yang terbesar dalam bentuk nyaman, halus, dan rapat. Tulang rawan elastin atau serat kolagen tidak tersebar dan berbentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa atau serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lekunan-lekunannya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Ada juga tulang sejati, di mana sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit berbentuk oleh osteoblast antara osteosit yang satu dengan yang lain, dihubungkan oleh
kanaliculi. Matris penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matris sehingga tulang lebih keras. Ada juga jaringan adipose, di mana jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak, disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan otot terbagi menjadi 3. Pertama adalah otot polos, di mana sel pembentuk gelombang memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran, sehingga disebut otot involuntar. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernafasan. Kedua, otot lurik, di mana sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot voluntar. Contoh otot melekat pada rongga. 3. Otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih berbentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. Kita akan membahas sekarang di jaringan saraf, di mana jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf ke pusat saraf maupun ke efektor. Jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi secara anatomis. Susunan saraf dibagi dalam susunan saraf pusat atau SSP yang terdiri atas otak dan medula spinalis, dan susunan saraf tepi yang terdiri atas serabut saraf dan kumpulan kecil sel-sel saraf yang disebut ganglia saraf. Nah, kita masuk pada struktur sel, di mana struktur sel ini terbagi menjadi beberapa bagian dan memiliki fungsinya. Pertama adalah dendrit. Dendrit adalah serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma. Pada dendrit memiliki badan meninges dan mitokondria. Fungsi dendrit adalah menghantarkan impuls ke badan sel. Juga dikenal sebagai soma atau tubuh atau badan sel antara inti neuron. Tubuh sel membawa informasi genetik, memelihara struktur neuron, dan menyediakan energi untuk mendorong aktivitas. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel jaringan lain ke lembut. Akson berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lain. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau encephalon.
dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensorik berkomunikasi dengan saraf asosiasi atau intermediate. Nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson dan tidak terbungkus selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Indera atau bentuk tidak baku adalah indera, merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap rangsangan stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Saraf motorik atas berfungsi mengirimkan sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang. Saraf motorik berfungsi membawa atau melanjutkan sinyal yang dikirimkan dari otak ke seluruh saraf-saraf pada otot. Sel Schwann merupakan penunjuk sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf. Sel Schwann membungkus akson beberapa kali hingga berbentuk selubung mielin, berperan dalam proses regenerasi sistem saraf tepi yang rusak, membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson. Fungsi efektor adalah bagian tubuh yang menangkapi rangsangan. Efektor paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar atau hormon. Otot menanggapi rangsangan yang berupa gerakan tubuh, sedangkan hormon menanggapi rangsangan dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas organ tubuh tertentu. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Adapun jenis sel saraf, neuron sensorik atau aferen, berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ menerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Adapun neuron intermediat berperan sebagai penghubung impuls saraf dari suatu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motorik menerima impuls dari neuron intermediat. Adakala impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.